Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izmi Daulay dengan NIM C1C018181 akan mempresentasikan materi yang berjudul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperlakuan. Yang pertama, pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran ke pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Selanjutnya, filosofi paradigma metodologi riset. Metodologi dipahami sebagai suatu cara menentukan teknik yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Berdasarkan asumsi-asumsi, Burrell dan Morgan tahun 1979 mengelompokkan pengetahuan dalam 3 paradigma, yaitu fungsional interpretif, radikal humanis, dan radikal strukturalis. Akuntansi sebagai pengetahuan manusia juga dapat dipandang menurut paradigma-paradigma tersebut. Paradigma fungsional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain sehingga disebut paradigma utama. Metodologi riset yang digunakan oleh para fungsionalis mengikuti metodologi yang digunakan dalam ilmu alam. Yang selanjutnya, paradigma interpretif. Paradigma interpretif memasukkan aliran etnometodologi dan interaksionalisme simbolis fenomenologis yang didasarkan pada aliran sosiologis, hermeneutis, dan fenomenologis. Tujuan pendekatan interpretif adalah menganalisis realitas sosial dan cara realitas sosial tersebut terbentuk. Selanjutnya, paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Selanjutnya, paradigma humanis radikal. Mackintosh menyatakan humanis radikal yang mengutamakan idealisme humanistik dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma modernisme merupakan obsesi dari paradigma modern. Selanjutnya, peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, audit. Penjelasan dari ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor. Riset audit menyarankan bahwa terhadap suatu peluang yang berhubungan dengan pemahaman dan evaluasi hasil keputusan audit. Selanjutnya, akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperlakuan dalam bidang keuangan. Selanjutnya, akuntansi manajemen. Pada awalnya, analisis ini menunjukkan bahwa riset akuntansi keperlakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperlakuan dalam bidang audit. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperlakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Selanjutnya, perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Selanjutnya, pertumbuhan riset akuntansi. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku. Selanjutnya, perkembangan terakhir. Bumper tahun 1993 telah mengidentifikasi riset akuntansi keperlakuan yang diterbitkan selama periode 1987 sampai 1991 di Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting Research, dan Accounting Organization dan Society. Jurnal-jurnal tersebut umumnya dipilih karena merupakan jurnal yang paling banyak menerbitkan bagian riset ini dengan metodologi yang terbuka untuk seluruh subjek akuntansi. Dickman tahun 1993 telah menggunakan Hasselbalch Directory untuk menghitung jumlah staf
pengajar akuntansi yang dipilih dan mengidentifikasi mereka yang mempunyai minat terhadap bidang perilaku selama 3 periode. Selanjutnya, teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Agar lebih spesifik, teori modern perusahaan terkait dengan arah, tujuan perilaku dan yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Selanjutnya, model motivasional dari perilaku manajerial. Sejumlah teori yang ada mencoba untuk menguraikan motivasi manusia secara umum. Dikembangkan suatu pandangan dasar mengenai motivasi dari perilaku manajerial serta mengevaluasinya dalam hubungannya dengan keterangan empiris dan laporan tinjauan literatur. Frank Lutyens yang dikutip dari Robbins melihat masalah mengenai apa yang dilakukan oleh para manajer dari suatu perspektif yang agak berbeda. Selanjutnya, wawasan untuk masa depan. Saat ini, dengan pendekatan riset yang lebih terbuka, masalah-masalah tersebut kembali menjadi masalah-masalah riset saat ini. Di masa yang akan datang, apakah masing-masing individu akan melakukan pelatihan dengan lebih baik dengan kemampuan untuk menarik identifikasi atau masalah-masalah yang mudah dilakukan dan bekerja dengan ketekunan dan keuletan agar berhasil dengan disiplin ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.